Berjaga-jaga juga berarti apa yang dilakukan Daniel. Kapanpun kita siap diterkam. Bukan diterkam singa atau macan atau binatang liar seperti Daniel, tetapi diterkam oleh aneka macam kondisi dan keadaan kritis. Pandemi yang belum berakhir, kondisi finansial yang makin melorot, tubuh yang makin renta, kesehatan yang makin ringkih, dan sebagainya. Tetapi di tengah kondisi seperti itu, Daniel sudah memberikan contoh bagaimana mengandalkan Allah. Karena itu pada masa-masa penuh pengharapan ini, marilah kita juga mengisi hidup kita, hari-hari kita dengan mengandalkan Allah, seperti Daniel yang mengandalkan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu Dan bersama rohmu. Hari ini adalah hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-34. Saudara, mari kita siapkan hati dan budi kita seraya mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, sumber cahaya cemerlang. Engkau menghendaki memancarkan cahaya dan memberikan hiburan lewat Yesus, Putra Manusia. Berkatilah kami agar kami selalu terbuka untuk menerima sabda-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Darius masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap raja dan menanyakan kepada raja, "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, dan tidak dapat dicabut lagi." Lalu mereka berkata kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu sangat sedihlah raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah.
Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan dikau. Lalu dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa? Daniel menjawab, Ya Raja, semoga kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Maka aku tidak diapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap tuanku ya Raja, aku tidak bersalah. Raja sangat bersukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya, perintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai embun, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun dan salju membadai, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai es dan udara dingin, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun beku dan salju, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. pujilah Tuhan, hai siang dan malam, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai cahaya dan kegelapan, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai halilintar dan awan gemawan, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. biarlah bumi memuji Tuhan, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkat sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, pada akhir tahun liturgi minggu-minggu ini banyak sekali bacaan-bacaan kita berkisah tentang akhir zaman. Bacaan pertama cukup panjang mengendari kitab nubuat Daniel, dan bacaan Injil juga sangat menyeramkan bagaimana Lukas menggambarkan tentang akhir zaman sebagai Yerusalem yang akan diinjak-injak para bangsa asing sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Apa maksud bacaan-bacaan pada hari biasa di akhir tahun liturgi ini, karena kita sudah akan memulai Advent pada hari Minggu besok? Pertama-tama kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk senantiasa memelihara relasi dengan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, tapi berjaga-jaga adalah saat yang paling tepat. Ada orang yang sehat bugar, besok dipanggil Tuhan. Ada orang yang sudah sakit-sakitan tapi matinya lama sekali. Ada begitu banyak cara Tuhan memanggil kita. Tapi di antara banyak itu, sikap beriman yang paling baik adalah berjaga-jaga. Dalam bacaan pertama, kitab nubuat Daniel dikisahkan bagaimana Daniel sungguh mengandalkan Allah. Meskipun Darius meletakkan Daniel di tengah-tengah binatang buas yang siap untuk menerkam dan memakannya, akhirnya keesokan harinya Daniel tetap sehat tanpa luka sedikit pun. Dan sejak itu Darius pun bersama dengan seluruh penduduk kerajaan
mengikuti Allah Daniel, Allah Yahweh. Saudara sekalian, dengan demikian berjaga-jaga juga berarti apa yang dilakukan Daniel. Kapanpun kita siap diterkam, bukan diterkam singa atau macan atau binatang liar seperti Daniel, tetapi diterkam oleh aneka macam kondisi dan keadaan kritis. Pandemi yang belum berakhir, kondisi finansial yang makin melorot, tubuh yang makin renta, kesehatan yang makin ringkih, dan sebagainya. Tetapi di tengah kondisi seperti itu, Daniel sudah memberikan contoh bagaimana mengandalkan Allah. Karena itu pada masa-masa penuh pengharapan ini, marilah kita juga mengisi hidup kita, hari-hari kita dengan mengandalkan Allah, seperti Daniel yang mengandalkan Allah. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga penebusan semakin dipercepat. Robohkanlah dinding kesombongan, redakanlah gelombang kebencian, dan berkenanlah mendampingi kami sebagai perisai cinta dan belas kasih demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, marilah kita pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah.